Ya, ada apa? Bu, tadi keluar sendiri-sendiri ya? Iya, Bu. Tadi Iya, Bu. ada gangguan sedikit. Sejak tadi malam itu keluar sampai 6 kali, 5 kali loh, Bu. Sama ini Bu, sama seperti yang semalam. Iya. Belum bayar ini, belum bayar. Saya urunan juga nggak apa-apa, Bu. Bu Tiwi udah bayar belum Bu Tiwi? Udah, tenang-tenang, masih banyak duitnya. Duit teman-teman. Kalau suruh transfer aku juga mau bayar kok. Iya, Benar, Bu. Yang penting kita belajar. Aku udah yang ngajarin, udah terima kasih. Patungan, Ya, Bu, Bu. patungan. Nggak apa-apa, ayo. Ayo Bu, bisa kita patungan. Ayo. Setuju. Ya, setuju Bu. Nggak apa-apa. Ikut aja saya. Ikut, saya juga ikut. Ya Bu, boleh. Mm-mm. Oh, masuk nak. Ibu Purwanti di Kabupaten Semarang ya? Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ayo lanjut. Iya Bu. Sampai ini tadi yang menara, sudah ya yang menara. Lalu kita lanjut ini. Nah ini, dari soal cerita lagi. Dari pelabuhan A, kapal bergerak ke selatan sejauh 10 km. Kemudian ke timur jauh 9 km. Jika kapal tersebut bergerak ke selatan sejauh 5 km dan sampai di pelabuhan B, hitunglah jarak terdekat antara pelabuhan A dan pelabuhan B. Nah ini ada soal cerita tentang perjalanan kapal ya. Nah ini. Jadi ada kapal A, perhatikan. Nah di gambar A menuju B itu sejauh 10 km. Lalu dia menuju R sejauh 9 km. Lalu menuju ke selatan lagi 5 km. Di unmute Tiwi. Timur aja Bu. Bentar ya. Tidak. Yang jelasin satu orang aja Bu, biar jelas. Yang lain di mute aja. Ini
Ini sesuai dengan sketsa jalur perjalanan kapal. Setelah dibuat garis, kan ditanya hitunglah jarak terdekat dari pelabuhan A dan pelabuhan B. Nah, sketsanya seperti ini. Jadi kita akan menghitung panjang AB. Nah, setelah kita tarik garis, di mana AB itu adalah jarak antara pelabuhan A dan B, maka terlihat di sini ada dua segitiga ya, APQ dan RBQ. Segitiga yang besar APQ, lalu segitiga yang lebih kecil RBQ, gitu ya. Nah, kita akan menghitung AB, tapi tidak langsung menjurus langsung AB gitu. Kan AB ini adalah garis miring dari segitiga APQ dan juga segitiga BRQ. Kita cari satu-satu, kita masukkan rumus kesebangunan, kita bandingkan dulu AP per BR. AP adalah sisi tegak dari segitiga APQ dibanding BR. BR juga sisi tegak dari segitiga kecil. Nah, maka yang diketahui, karena mereka diketahui ya angkanya ya, jadi AP per BR dulu. Kalau yang di atas besar, maka kesebangunannya juga samakan. Di atas sama-sama besar semua gitu, kalau memasukkan rumus. Nah, ini pakai segitiga besar dulu, AP per BR. Lalu banding PQ sisi alas, banding QR, juga sisi alas pada segitiga RBQ. Nah, kita ketahui PQ tambah QR adalah 9 meter. Atau PQ sama dengan 9 dikurangi QR. Kemarin aku mau telepon badan tuh, pas baterai habis. Ringin. Lalu kita masukkan rumus AP karena sudah diketahui 10 km, BR juga sudah diketahui. Lalu PQ kita ganti dengan 9 min QR per QR. QR memang belum tahu ya. Nah, kita masukkan lagi rumus, kita kalikan silang. 10 QR sama dengan 5 kali, sebentar. Dibagi aja Bu itu Bu, 10/5 itu kan 2. Oh iya, betul Pak. Jadi kita langsung bagikan 10/5 langsung 2, lalu 9 min QR per QR gitu. Kalau dikalikan silang juga nggak apa-apa. Tapi lebih sederhana dibagi dulu ya Pak. Ya, langsung kalikan silang Bu, hasilnya Ya, itu. 2 QR sama dengan 9 min QR. QR-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi 3 QR sama dengan 9 meter. QR-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menghitung PQ. PQ sama dengan 9 dikurangi 3 meter, sama dengan 6 meter. Nah, kita mencari AQ dulu. AQ kita pakai teorema Pitagoras ya. Karena garis miring dari sisi miring dari segitiga APQ. Nah, ini hasilnya 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat dari AP ditambah PQ. PQ tadi kan udah ketemu, 9 dikurangi 3, jadi 6. Jadi AQ ketemu 2 akar 34. Sedangkan QB kita peroleh dari QR kuadrat ditambah RB kuadrat. 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 34 km. Lalu AB adalah jumlah total dari AQ ditambah QB atau BQ. 2 akar 34 ditambah akar 34 sama dengan 3 akar 34. Itu totalnya. Jadi kita harus bisa ini ya, ternyata apa?
menerjemahkan dari soal cerita ini ke sketsa gitu ya kalau ini apa geometri. Gitu ya. Ya, Bu. Ada yang Ada yang nanya tuh Bu ditanyakan? Dewi, dari mana dapat 3? Mana, Bu? Dari mana dapat, mungkin dapat 3, akar 34, 3-nya dari mana dijelaskan. Kan Ini 2 akar 3 tambah 1 akar 34 itu loh, Bu. Yang Ya. yang Ini, sebentar saya ulangi lagi. IR kan sudah ketemu tadi, 9 bagi 3 kan sama dengan 3. Ini saya kurang men-screenshot-nya ini. Kemudian PQ adalah hasil dari 9 dikurangi 3, 6 meter. 3 ini kan ketemu, maksudnya 3 ini QR. Panjang QR tadi yang sudah kita cari. Ya kan? Kemudian AQ, AP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Pakai Pitagoras. Nah, sudah dari sini AQ, paham ya pakai Pitagoras? AQ. Kemudian AQ kita masukkan AP-nya 10 ditambah 6 kuadrat. 6 ini adalah hasil pengurangan dari PR dikurangi QR. Kan sudah ketemu tadi, kan kita mau cari PQ kan tadi. Sudah? Sudah ketemu? Ya. Jadi hasilnya 2 akar 34. Kalau saya harus menjelaskan apa tidak yang perolehan 2 akar 34 ini? Jelaskan, Bu. Ya, kan 10 kuadrat. Begini. 10 kuadrat berapa? 100. 100. Lalu ditambah 36. Ya. 103. 136. Ya. Nah, akar dari 136 itu diperoleh 4 dikali 3, 4. Iya, coba kita kuadratkan. Karena 34 ini kan nggak bisa diakarkan gitu kan ya. 4 hanya bisa 4, kan 2 kalau dikuadratkan kan 4. 4 kali 3, 4. Sampai sini ada yang bingung? Lanjut, paham, Bu? Paham ya? Lanjut, Bu. Udah paham. Ya, 2 akar 34. Lalu QB ini juga pakai Pitagoras. Karena QB sisi miring, maka QB sama dengan akar dari QR kuadrat ditambah RB kuadrat. Dari sini, Bapak Ibu, apa masih bingung rumus QB-nya? Enggak, Bu. Ya, karena Pitagoras ya, tadi sudah saya jelaskan kalau sisi miring gimana. Lalu QR kita masukkan 3. QR yang udah kita cari sebelumnya, di rumus yang sebelah itu. 3 kuadrat ditambah RB, RB sudah diketahui di sini 5. 5 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 5 kuadrat 25. 9 tambah 25 itu 34. Ya kan? Ya. Jadi di akar. Karena memang 34 itu tidak bisa bukan hasil perpangkatan, maka tetap saja tulis akar 34. Sampai sini masih bingung? Enggak, Bu. Ya, sudah kan? Jadi Aki ketemu. Jadi Aki ini ketemu udah yang ini. Iya, iya. Ya. Kok begini sih? Berarti Aki ditambah QB. Ya, jadi Aki udah ketemu, Aki juga ketemu. Ya. Lalu kita kan fokus mencari panjang AB nih, total dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah, rumusnya, bukan rumusnya ya. Total panjang AB adalah penjumlahan dari Aki tambah QB. Benar nggak? Iya, Bu. Ya, benar kan? Nah, Aki kita masukkan berapa Aki? 2 akar 34. Lalu QB berapa? 34 kan? Iya, iya. Akar 34 maksud saya. Jadi 2 akar 34 ditambah akar 34. Di depan akar ini kan ada 1 ya Bapak Ibu. Benar nggak ini? Iya. Betul, betul.
Benar. Jadi 2 akar 34 ditambah akar 34 sama dengan 3 akar 34. Itulah panjang AB. Gimana? Iya, Bu. Kita akar mana satunya? Satunya kan di depan akar ada angka 1. Satunya tersembunyi. Ditulis. Ya, satunya nggak usah ditulis. Kalau hanya sama akar aja Bu, 1 nggak ditulis Bu biasanya Bu. Ya akar 34 itu kan 1 akar 34 biasanya gitu. Iya kan nggak usah ditulis Pak ya. Ya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Peki itu kan 9 ya? Peki 9 yang diketahui. Apa gimana? bukan Bu, PR yang 9. Oh, PR yang 9. Iya, Pekinya berarti kan 9 dikurangi 3. Karena Ya, ya, ya. karena QR ketemu 3 tadi kan? Ya, ya, ya. Ya. Ya, makasih, Bu. Iya, ada lagi? Kalau misalnya soal itu udah dibuat gambar seperti ini, enak ya, Bu? Iya Bu, enak ya Bu. Kita nggak usah mengsketsa lagi ya. Susah membuat sketsa. Iya, Membaca. iya susah membuat sketsa juga. Memang apa namanya? Hot. Pintar banget ya yang soal. Gimana Pak Endun hadir nggak? Pak Andun tadi terpental mungkin. Oh, Tadi hadir dia yang pertama. oh iya ya. Baik, gimana Bu? Maaf Ibu, Ya, itu akar 34 ditambah akar 34 tetap hasilnya akar 34 ya Bu ya? 3 yang mana? Yang bawah. Jadi jarak terdekat antara A dan B adalah AB sama dengan AQ tambah QB itu loh. Ya. Itu kan hasilnya 3 akar 34. Nah, di situ diketahui 2 akar 34 km ditambah 1 akar 34 km. Iya. Jadi 34-nya gimana ya Bu ya? Kan nggak bisa diakar 34 ya, biarin gitu aja. Tapi kalau Gini maksud saya berarti nggak ditambahkan, nggak diapa-apain gitu, tetap ditulis 34 gitu aja. Bantu jawab Bu ya, bantu jawab ya. Iya, Bu, siap. ya, Pak. Monggo. Jadi kalau dalam penjumlahan Bu, kalau dia akarnya sama, tinggal yang depannya aja yang dijumlahkan Bu. Seperti penjumlahan. Ini retakan soal yang dibahas begitu tentunya. Soalnya memang begini kok. Penjumlahan yang berbentuk sama itu kan Aku bilang soal tidak ada pengisian. Betul ya. Kalau sama itu kan yang bawah nggak perlu dijumlahkan, yang atas saja dijumlahkan. Hampir sama seperti itu Bu. Oh, Kalau akar kayak sama pecahan biasa ya Pak ya? Saya malah Iya. tidur. Saya pada bahas-bahas soal tuh yang sesama retaker. Baik, terima kasih Pak ya. Ya, gimana Bu Halimah? Bu Halimah, hadir nggak? Halo. Lagi Ya, kalau memang begitu, kalau penjumlahan akar harus sama dalamnya, sama variabelnya sama, X dengan X ya, bisa dijumlahkan. Iya. 1X tambah 3X sama dengan 4X. Itu pengandaiannya seperti itu. Kalau menurut saya, tidak bisa dijumlahkan kalau dalam akarnya berbeda. Ya, seperti itu. Menurut saya, iya. nggak bisa jumlahkan Bu. Kalau akarnya sama bisa dijumlahkan seperti itu. Ya. Ini diandaikan variabelnya sama, Pak. Jadi Betul, variabelnya sama. Itu bisa dijumlahkan Ya. kalau variabelnya berbeda. Intinya, tidak bisa iya. dijumlahkan. Itu ya Bu. Bu siapa tadi? Bu. Ya Bu, makasih sudah paham. Iya. Pak Wayan nanya di chat, Bu, dari mana dapat 3? Dapat 3. 3 yang mana? ya, Pak Wayan. 2 tambah 1. Pak Wayan. Tunjukkan suaramu Pak Wayan. Pak Wayan tanya 3 Karyawan. yang mana? Pak Wayan lagi sariawan. Mungkin QR kali ya? Oh, Wayan. QR. Ya, 3 QR sama dengan 9. Jadi QR-nya kan otomatis 9 bagi 3 kan 3, Bu. Iya. Berarti udah nggak bayar di sana dong, Mak? Lanjut, Bu. Ya, baik. Lanjut Bu.
Seorang peneliti akan mengukur lebar sungai. Dia mengambil garis lurus AB di tepi sungai sepanjang 48 meter. Kemudian peneliti berdiri di titik C tegak lurus AB yang berjarak 6 meter dari D dan DE sama dengan 8 meter. Cobalah kalian bantu peneliti itu untuk mengukur lebar sungai. Wah, ini kita ujian sih suruh bantu peneliti gitu ya. Harus sketsa dulu lagi, Bu. Iya, harus sketsa lagi. Nah, ini ada lebar, ada sungai. Nah, di sini ada sungai. Kemudian peneliti akan mengukur lebar sungai. Dia mengambil garis lurus AB di tepi sungai. Nah, garis AB ya. Garis AB. Nah, misalnya ini garisnya. Ini adalah A. Kemudian ini B. Ini panjangnya 48. Lalu peneliti berdiri di titik C, tegak lurus dengan AB yang berjarak 6 meter. Nah, misalnya di sini dia berdiri karena dia tegak lurus, berarti ada garis lain. Di sini adalah C, maaf. C dan jaraknya adalah 6 meter. Lalu dari D, 6 meter dari D. 6 meter dari D, sedangkan dan DE 8 meter. DE, kira-kira DE ini di mana? Kemudian peneliti berdiri di titik C. Ini peneliti berdiri di sini. Lalu dia garis C ini tegak lurus dengan AB yang berjarak 6 meter dari D. Yuk, 6 meter dari D. Gimana nih 6 meternya dari D? Coba kalian bantu peneliti mengukur lebar sungai. Mengambil garis lurus AB di tepi sungai. Oh, ini bukan menyeberang sungai ya? Belum ya. Kalau AB ini kan kuncinya mengambil garis lurus AB di tepi sungai. Gimana? Berarti di pinggir apa membelah sungai? Di pinggir. Di pinggir ya. Di pinggir, Bu. Oke, enggak membelah. Nah, ya. Di sini AB itu jaraknya 48. Iya. Ya, gini ya. Berarti lalu garis yang tegak lurus ini berarti dia adalah C. Nah, lalu di sini ada D ya. D. Kemudian berarti di sini 6 meter, 6. Vaksin, iya. Lalu E ini di mana kira-kira? DE. Buka bolak-balik belum? Sudah. Udah kan udah dipisahin. Depan D. Di mana, Ibu? Itu yang D, Bu.
Dan yang C, peneliti berdiri di titik C, tegak lurus AB. Ya. Kayaknya bukan di seberang. Kemungkinan dia di tengah C. Di mana, Bu? Di antara A dengan B. Tengah-tengah kali ya. Oh, di sini C. Ya, ya Bu. Lalu D-nya 6 D dan E. D, E ya. A berhadapan C, B berhadapan D, benar nggak? A berhadapan. Ini harus tercipta dua segitiga loh, Bu. Oh, dua segitiga. Iya. Segitiga ya. Ditarik garis AB, ya sudah. Ya. Kemudian ada perpanjangannya. Yang kayak macam tadi perpanjangan nanti ada jarak pintasnya antara A ke bawah, Bu. Garis sisi miring Ini ke benar bawah. kemana, Bu Halimah? Ya menuju ke arah apa lagi kalau timur barat. Saya bingung juga kalau gambar posisi gambar kalau ke timur sebelah kanan mungkin. Sebelah kanan ya. Di titik D itu kan AB di sini, AB di bawah, B kan? Nah, kita A, B, titik C-nya di sini. Yang D ini, taruhlah D-nya titik C. Ya, titik C-nya di situ. Orangnya kan berdiri tegak lurus dari AB. Yang berjarak 6 cm dari D dan E 8 cm. Jadi perpanjangan. Panjangan dari Saya sisi bingung apa? kalau sketsa harus saya sendiri yang bingung saya mana arah kanan sebelah timurnya. Kalau Mungkin kita bisa buat dikirim. kalau kita buat segitiga misalnya di sini ya. Kita buat lagi. Perpanjangan nanti ada perpanjangannya. Di sebelah mana perpanjang? Sama seperti segitiga yang saya buat kuning Yang tadi. tadi ya Bu, ya yang contoh tadi ya. Bukan ini, ada tadi yang sebangunan sebelumnya. Ada tadi, coba Ibu sorot. Mana ke tadi itu? Ini. Bukan. Ini kan sebangun satu ini, tidak. Saya lihat dulu PPT-nya, tunggu. Ini. Gambar keberapa dia, slide keberapa? Tunggu, Bu. Susah ilustrasinya karena ini menara. ada di ini yang slide ke-8 Ibu. Slide ke-8. Slide ke-8. Ya, ini yang tadi ya. Slide ke-8. Ya, ini yang kita bahas. Ini yang di pelabuhan A kapal bergerak ke selatan, yang itu. Persis begitu. Sketsanya. Oh, ini. Ya, ini ya. Coba Kan sudah kita dua copy. bangun. Ya, segitiganya kan sudah 2. Ya, ini ya. Ya. Ini. Ya, cocok. Jadi nanti AB berapa dia? 48. Ganti saja. Cara kerjanya sama. Jadi AB. Di sini B. Ya, Bu. Ya, B. Jadi P-nya diganti B. Ya, tinggal ganti penamaan. Oh, gitu. Saya juga nggak mahir men-sketsa ini, Bu. Iya, maka ini Bu harus pintar-pintar kerja arah ke timur kah atau ke bagaimana. Jadi kalau kapan kita salah sketsa maka jawabannya juga salah. Kalau saya misalnya dibuat soal cerita seperti ini, saya bandingkan ini udah apa namanya? Kalau udah mengukur lebar sungai atau apa, itu jarak yang jarak sungai, lebar sungai itu ya. Itu kita bandingkan AB-nya, AB itu pasti sisi terpanjang dari salah satu segitiganya AB, kemudian DE yang diketahui. Karena
garis yang tegak lurus itu pasti sisi alas atau sisi pendek dari segitiga itu. Maka perbandingannya mungkin juga seperti ini. AB banding DE sama dengan AD plus DC ini ya, karena ini sketsanya kita kurang pas ya. Halo. Kita buat sketsa A di atas puncaknya, kemudian B di bawah, terus Q diganti D, ya, B kan sama dengan, ya sama tadi persis. Gini ya, Bu. Ya. Ya, cocok, Bu. Ya, kita tinggal ganti penamaan saja. Tapi cara kerjanya kan sama konsepnya. Ya. Kalau misalnya ini A, lalu di bawah B, yang ujung ya B, ya B. Lalu ini berarti di sini yang ujung-ujung ya saya ya D di situ, Bu. D. Ini yang ujungnya segitiga yang satu. DE kan di situ. Ini D di sini apa di atas? Yang dicoba letakkan di siku-sikunya, coba D sama C itu yang anu, Bu. D. Yang itu C. Yang C, yang pertemuan sudut yang tengah itu yang C. Ya, C ya betul, Pak. C di situ ya, ya. Cocok. Iya. D pindah samping. Ya. Nah, B, C, baru D di situ. Ya, E di bawah. Ya, sudah pas, sudah. D, E di bawah. Ya, kita tinggal, ya, kita cocokkan saja ke sebangunan yang sudah ada. Ya. Jadi garis lurus AB di tepi sungai. Jadi AB-nya nih di sini. Empat 48. Lalu C tegak lurus dengan AB, ya benar. Berjarak 6 meter dari D. Berarti di sini ya 6 ya. 6. Yang 6 itu apa? B. Kan C berjarak 6 meter dari D, Pak. Oh iya ya betul. Ya. Lalu Ya, namanya tidak cocok. Lalu DE itu DE 8. Ya, 8 situ. Iya. Tinggi. Ya. 8. Ini ya. Ya, ya cocok, Bu. Saya kenapa selalu bermasalah audionya, Bapak Ibu? Terkadang tidak bisa ada tanda serunya. Sinyalnya paling itu. Oh iya, Sinyalnya. Pak. Ya. Nah, kita akan mencari lebar sungai. Nah, lebar sungai itu apa? AD. Kok AD sih? Lebar sungai itu yang apa, Bu? Apa enggak BD, Bu? Bukan BD. AE, Bu. Apa? AE, bukan. Kalau AE karena ini di tepi ya, AB itu kan tepi, pasti D tepi. Berarti AE bukan lebar. AE-nya, AE. BD kayaknya, Bu. Kan BD, ya kan? Iya. Iya, Bu, iya, Bu. BD, Bu, BD. Nah, Lebarnya. BD. Lebar sungai, BD. Kita hitung sesuai sketsa yang ini. Mari kita hitung
apa dulu kalau mau mencari BD. Jadi kita harus cari BC kan? Ya. Kalau CD sudah Alasnya ketahuan- dulu ya. Ya, alasnya. Kalau CD udah ketahuan berarti kita cari BC kalau untuk menjumlah BD kan? Iya, iya. Ya. Jadi BC maksud saya BC Nah, kita bandingkan BC segitiga satunya CD sama dengan jadi alas banding alas juga sama dengan yang sudah diketahui berarti garis tingginya ya AB ya. B sama DE, Bu. Banding ya. DE ya. Iya, Bu. Benar nggak Iya. perbandingannya ini? Kalau alas BC berarti alas segitiga satunya adalah CD. Ya kan? CD. Ya. Lalu sisi tinggi AB sama banding DE. Ya DE. kan? Iya, Bu. Ya. Benar ya. Udah kita masukkan BC belum tahu. Banding CD udah tahu. Sama dengan 6. AB udah tahu. 48 banding DE DE-nya 8. 8. Ya. ya berarti BC-nya yang ya Ya. sudah bisa didapat. Iya, berarti 8 BC sama dengan 48 kali 6. 8 kali 6. Ya. 8 BC sama dengan berapa? 48 kali 6. 8. 286. 8. 128. 288. Ya. Ya, 288, Bu. Ya, 28. Lalu BC berarti 288 Per 8. 36. 36. 42. 36. 36. Tidak ada. Nggak ada jawabannya, Bu. Atau mungkin salah, Bu, ininya. Sketsanya apa salah ya? Salah. Kurang benar sketsanya, Bu. Iya. Kurang benar ya, kurang tepat sketsanya ya. Oh, gini, Bu, coba. Kalau yang C itu kan dia peneliti berada di situ, berarti dia di tengah-tengah sungai dong, Bu, kalau lebarnya gitu ya. Oh iya sih, Pak. Iya, betul. Ya, cemplung ini ya. Iya. Terbawa Jadi arus, jadi C di mana, Pak? C ini di mana? Aduh. Mungkin rumus yang tadi apa, Ibu? Atau sketsanya di coba, Bu. Gimana? Sketsanya. Sketsanya? C ini kira-kira di mana? C ini kan peneliti berdiri di titik C, tegak lurus AB. Ya kan? Kalau tegak lurus dengan AB betul. Artinya gini, Bu. Artinya mungkin dia bisa di tepi, bukan di tengah-tengah. Oh ya, sama di tepi tapi dia ini ya segaris dengan AB gitu ya. Iya, coba yang D itu ganti C, Bu. Lalu Yang D tadi loh, Bu, yang D ujung itu malah tadi betul AB. Ya, di pinggir itu.
Ini masalah dengan sketsa ya, Pak. Betul. Sketsanya emang kurang. Tapi konsep tentang perbandingannya kan kita udah paham gitu ya. Betul. Udah paham. Buat gambarnya ini yang bingung, Bu. Buat gambarnya ya, Bu. Iya. Iya. Coba nanti kita otak-atik lagi gambarnya gimana. Iya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Kalau sepanjang barangkali dia mendatar, bukan menjadi menyeberang, kan sepanjang. Panjang nggak nyebrang, Bu. Dia nggak nyebrang Itu panjang. makanya tidak menyeberang dia. Iya, makanya Tidak sketsanya menyeberang, berarti salah memang. Harusnya AB itu menjadi alas. Bukan, kan tingginya nanti itu dia kan menyeberang nanti jadinya. Jadi penempatan sketsanya mungkin benar, tinggal ini apanya pemberian nilainya. Letak nilai. Ya, letak nilai ya, maksudnya seperti itu. Ini sketsanya sudah benar, yang jelasnya dia menghasilkan dua bangun yang sebangun, yaitu segitiga. Cuma peletakan ini angkanya kita yang salah. Kalau misalnya segitiganya ada dua sejajar seperti ini, gimana Bu Halimah? Kalau ini, coba. ya sebenarnya bukan segitiga, Bu, itu trapesium itu, Bu. Trapesium. Kenapa bisa trapesium? Alasannya karena yang tadi. Ya, tunggu dulu Pak. Adakah sungai yang makin melebar? Tidak ada kan, maksudnya. Kalau kita asumsikan sebuah bangun, kalau kan trapesium dia tinggi, artinya lebarnya itu berbeda. Jadi maka dia bisa membentuk trapesium. Trapesium nanti gini rumusnya. Iya. Itu sudah benar tadi Pak, sudah benar, cuma kita masih salah dalam peletakan nilai-nilainya. Betul. Begini Bu, yang C itu jenengan rubah B, yang segitiga yang kecil itu dihapus, ya. Kemudian C-nya ada di itu, di alas pojok. Nah, kan itu ada keterangan AB yang berjarak 6 meter dari D. Berarti D-nya di tengah-tengah antara BC. D terletak di mana, Bu? Iya, di tengah-tengah itu antara B dan C. Ya. Kemudian E-nya sejajar dengan AB. Garis DE itu sejajar dengan AB. Ini Bu ya, pemahaman bahasa Indonesianya juga harus tepat. Iya, benar. Ya, kalau kita bahasa Indonesia tak lemah, walaupun hitungannya bagus ya, sketsa salah, jawaban juga salah. Ayo yang ahlinya, ayo ahlinya. Coba di ini. Ahlinya ini Bu Halmi ya. Ini ya? Gini Bu. Ya, hampir sama dengan yang jenengan barusan nomor 5. Nggih. Nah, nomor 5, nomor berapa tadi itu? Sebelumnya, Bu? Iya, sebelumnya kayaknya. Yang ada, nah iya. DE itu 8 meter. DC-nya 6. Ya. Ya, DE-nya 8. E itu di atasnya D itu, Bu. E. Jadi E perpotongan di sini ya? Iya, dari bahasanya seperti itu kayaknya. Di sini. Iya. Coba kita hitung. Yang ditanyakan ini kita akan mengukur apa? Berarti BC ya? Bukan BC. Lebar sungai itu berarti yang
Yang BC Bu, Kak, lebar sungai Kak, lihat seperti itu. Ya, BC ya. BC udah diketahui, coba itu. Coba dihitung Bu, coba itu. Ya, kita hitung ya. BC berarti ini per segitiga apa? Segitiga DCE ya? DCE ya? Ya. Berarti BC banding DC. CD Ya. sama, lalu AB banding DE ya? Benar ya? Ya. Ya. Lalu BC per CD 6, lalu AB 48 per DE 8. DE 8. Iya. Iya. 8. Pak Wayan, ayo diskusi. Pak Wayan kemana toh? Makan siang mana Bu? Pak Wayan. Suara mana Pak? Suaranya? Saya nyerah Pak. Masa saya muncul situ tenggelam? Pak Wayan bendera putih. Nyerah sebelum perang, Pak. Bapak Ibu ini dipelajari dulu ya cara meskesanya ini gimana. Saya Ya, tetap yang tadi. Tunggu sebentar. Nanti Ada, kita Bu. share kembali kalau bagi-bagi hasil analisa dibagi sendiri. Ya. Ya. Gini Oke, aja, ya. Bu. Kita simpan saja, Bu, Semuanya. dulu. Ya. Dulu. Ya, sebuah tangga Nanti kita dengan tetapkan panjang sama. 8 meter disandarkan pada dinding tembok. Jika panjang ujung bawah tangga ke tembok adalah 3 meter dan tinggi tembok adalah 4 meter, maka panjang bagian tangga yang menonjol. Nah, ini sketsanya seperti ini, ada tangga, tangganya itu 8 meter. 8 meter itu adalah penjumlahan dari Y tambah X. Yang ditanyakan adalah Y-nya. Jadi tangga itu menonjol lebih dari tidak pas pada tinggi tembok gitu. Kita sketsa seperti ini. Tadi saya mensketsa sendiri yang ini. Jadi tembok ini tingginya 4 meter. Lalu tangganya 8 meter. Lalu yang 3 meter jarak atau panjang ujung bawah tangga ke tembok. Jadi jarak ini ke tembok. Jadi sisi alas dari segitiga jika dibuat sketsa. Jadi ada 3, ada 4, ada 8 meter. Gimana? Sketsa saya benar enggak? Benar. Ya, Bu. Benar ya? Betul. Lalu kita mencari X-nya dulu. Kenapa kita cari X-nya? Karena Yang itu ketahuan. Pitagoras, ya kan? Pitagoras. Kuadrat tambah 4 kuadrat, akar 25 sama dengan 5. Ya, lalu sisi yang menonjol, Y-nya berapa? Ya gampang, kita tinggal mengurangi saja. 8 meter dikurangi 3 meter. Kurang 5. Jelas itu, Bu. Sangat udah sangat jelas. Kan dikurangi 5, 3. Seperti ini sketsanya gampang, hanya nyenden ke tembok, bersandar ke tembok gitu kan, tangga bersandar. Oh, ya. Ibu, ini benar ya hitungan saya ya? Iya, lanjut Bu. Benar. Pitagoras itu sudah betul. Nomor 6. Oke, nomor 6. Sebuah tangga memiliki 10 anak tangga yang berjarak sama, masing-masing 25 cm. Tangga tersebut disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung tangga bagian bawah ke tembok adalah 1,5, maka tinggi tangga yang diukur dari tanah. Nah ini, yang ditanyakan dari A ke C. Kita cari rumusnya. BC dulu. BC itu panjang tangga. Kenapa 10 kali 25? Karena anak tangganya ada 10. Lalu panjang setiap anak tangga 25 cm. Jadi harus dikalikan dengan 10.
Berarti 250 cm. Ya. Jadi BC itu 250 cm. Kemudian AB 1,5 meter. Saya jadikan senti juga 150 cm. Lalu saya hilangkan nolnya, sebenarnya juga sampai sini juga nggak apa-apa. Tapi karena di sini di pertanyaan dan jawabannya itu bermain pada satuan ukur, ya kan? Ada senti, ada meter, ada desi. Maka saya ganti pada desimeter dan juga agar memudahkan saya untuk perpangkatan. Benar ya, ini perhitungan saya BC dan AB sampai sini? Iya, Bu. Benar ya? Lalu kita mencari AC. AC adalah pakai Pitagoras juga, hanya karena AC ini garis tinggi bukan garis miring, maka garis miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. 625 dikurangi 225 jadi 400. Jadi AC, panjang AC itu 20 desimeter karena saya memang pakai desimeter awalnya. Nah, dari sini gimana? 20 cm, 20 desimeter saya keliru? Benar? Benar. Benar Benar, ya? Bu. Benar. Ya, benar. Lalu di sini kan tidak ada satuan desimeter. Ada sih, tapi di sini ada 2 desimeter. Salah ya? Jadi kita harus pilih yang mana ini? Bu, sentimeter. Dirubah lagi jadi Kan sentimeter. kan kali 10, Bu. 200 kan? 200 cm. B, Bu. Iya. Berarti yang ini ya? Ya, betul. 20 cm, Bu. Iya, benar. Desimeter, sentimeter. Ya. Kalau Desi kita pilih kan yang sama-sama desimeter, ini cuma 2 desimeter, kan salah. 20, Bu. Turun 1 kali. Ya, berarti harus dijadikan senti. Ini yang cocok berarti yang 200 senti ya. Iya, betul. Ya, benar. Jadi jarak atau tinggi tangga diukur dari tanah, maksudnya tinggi temboknya. Itu adalah 200 cm. Gitu. Nah, ini soal UP yang kemarin yang ada tangga kemudian Ya, disandarkan betul banget, Bu, itu, Bu. Sama ya, persis. ya. Ini screenshotnya mungkin agak ini kurang jelas, tapi ada yang teman saya ada yang mengingat kata-kata ini, soal ini. Jadi sketsanya seperti ini, seperti segitiga yang di sampingnya. Saya misalkan ini A, lalu ini B, oke. Jadi segitiga besar ABC. Lalu di sini ada titik D, E. Ini ada F. Bapak Ibu, kita akan menggunakan perbandingan 2 segitiga. Segitiga yang CDE. Ada 3 segitiga di sini. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, ini tahapannya agak lama. Jadi kita harus menghitung. Ini kan luas segitiga ya. Luas segitiga yang CDE, yang di atas pintu. Ini kan pintu, ya kan? Lalu kita akan menghitung yang segitiga CDE. Luasnya kecil. CDE ya. Nah, dari mana kita mendapatkan panjang CDE, sisi-sisinya? Nah, kita ketahui di sini. Mari kita hitung bersama. Nah, ini jarak ujung bawah tangga ke tembok. Nah, sedangkan jarak ujung atas tangga sampai bawah tangga 8. itu 8 meter. Jadi artinya di sini BC ya kan sama dengan 8 meter. Benar nggak BC? Iya. Ya, benar. Lalu
sudah jarak ujung bawah tangga ke tembok dari B ke A. BA sama dengan ya AB. AB itu sama dengan 6 meter. Ya, sudah. Lalu perbandingan tinggi tembok dengan tinggi pintu. Nah, tinggi tembok dengan tinggi pintu. Perhatikan Bapak Ibu di sini sama CA ya? seperti tadi ini. Ya. Nah, ini. AC ya. Ya. Tinggi tembok banding tinggi pintu. Tinggi pintu itu adalah AD. Ya. Sama dengan 8 banding 5. Delapan per 5. Gini. Benar ya, AC banding CD. Iya, iya. Ya. Ya. Lalu kita masukkan rumus ke sebangunan. Kita cari dulu panjang BE, garis miring dari segitiga BFE. Jadi BE, perbandingannya saya pakai garis miring aja ya, Bu. Pak. Ya, apa-apa, Bu. Ya, BE banding BC. pakai segitiga. C ya. Pakai segitiga yang besar, BC. Segitiga ABC nih Pak, dibanding segitiga BFE. Jadi saya mau menghitung BE dulu, banding BC. Itu sebangun dengan yang diketahui AD, karena AD ini AD kan panjangnya sama dengan EF. Sama enggak, Pak? Ya kan? Sama. Boleh kan Ya. saya pakai ini AD per AC. Gitu ya? Iya. Iya. Kita masukkan BE per Dicari. BC. BC-nya berapa? 8. Sama 8. dengan AD per AC 5 banding 8. 8. Ya, kalau gini sudah sampai sini? Ada yang bingung? Oke. Ya. BE sama dengan 5. Berarti 8 BE, Bu. 8 BE sama dengan 8 kali 5, 40 berarti kan? Ya. B-nya 5 ya. Apa iki ceplok-ceplok iki? Halo Ibu, ini Bentar, saya Bu, sudah. masih. Ya Bu Halimah. Halmia Ibu. Yang nomor 4 tadi sudah dapat jawabannya 30. Oh ya Bu. Ya, 30. alhamdulillah. Mohon maaf Bu, diselesaikan ini dulu Bu. Nanti habis itu kita Iya, ke... iya, saya hanya menyampaikan Pak, maaf saya ya salah. Terima kasih. Oke, kasih. Ya. Ya. Jadi 8 BE sama dengan 40. Ya. BE sama dengan 5. Gitu ya? Betul. Benar. Udah, BE udah ketemu. Berarti Kayaknya kalau berarti BE udah ketemu, berarti CE bisa dicari kan? iya, CE sama dengan 8 dikurangi 5. ya. Ya gitu Ya. kan? Nah, lalu ini kita kalau sudah CE segitiga yang di atas sudah ketemu, kita fokus pada DE, garis alas pada segitiga kecil kan? DE. Kita koras lagi ya.
Nah, cara mencari DE gimana? Pakai perbandingan sebangun lagi. DE banding Bangun. apa berarti? AB. DE banding AB. Ya, boleh ya, pakai segitiga besar ya. Mm-mm. Sama dengan Sama dengan CE CB. CE dan CB ya. Ya, boleh. DE kita tanyakan. AB sudah diketahui 6. sama dengan, lalu CE sudah diketahui 3 banding per CB berapa tadi? 8. Nah, 8 DE sama dengan 8 DE sama dengan 6 kali 3, 18. 11. Aduh. Kok nggak bulat ya ternyata. DE sama dengan 18 per 8. Atau sama-sama dibagi 2, 9 per 4. DE 9/4. 4, Bu. Ya. 21,25. Udah DE udah ketemu, DE udah, terus CE udah. Nah, kita cari sisinya yang sisi tinggi CD. Kita cari lagi. Tuh, Bapak Ibu mohon bersabar ya, ini memang agak apa namanya? Mencari rumus ini prosesnya lama gitu kan ya. CD kita bandingkan dengan apa? CD dengan yang apa, Bu? C ya, boleh CD ya? dengan EF. CD EF dengan EF. EF. Tingginya. CD dan EF. CA per EF. B. Berarti segitiga kecil sama besar berarti. Ya, 2 segitiga, Pak. Ya. Yang atas sama CD bawah. per EF. Iya. Enggak, Bu. Enggak, Bu, bukan EF. EF itu kan milik segitiga B. Besar. Cocok kan kita membandingkan masing-masing tingginya, Bu. Iya, pakai AC Tinggi dengan aja. tinggi. Ya. Gini aja, Bu. Berarti yang kecil itu sama besar seperti yang lain aja. A, CD sama AC berarti gitu aja. Ya. CD. Kenapa AC? Kenapa AC, Pak? Sedangkan itu kan A itu dia bangun persegi. Bukan, Bu. Tidak bisa Segitiga disebut A, yang mana? B, C, Bu. Katanya Bapak, segitiga Oh, AB segitiga. yang besar. segitiga ABC. Oh, yang besar itu. Kalau mohon maaf, kalau saya lain juga. Saya ambil yang hijau dua-duanya. Ya, boleh. Bisa juga. Boleh. Ya. Ayo. Iya, sama. Iya. Yang penting jawabannya. Ya, oke. Ya, Saya boleh, Bu. kembalikan. Baik, CD banding EF, kemudian dibandingkan sama-sama alasnya ya. DE, Iya, sama-sama banding alas. Iya. FB. Banding FB. Iya, gitu Pak saya. Kalau saya, FB apa sudah diketahui? Tadi kan yang diketahui AB, Bu. Makanya Bu. seperti AB yang itu, diketahui, sedangkan boleh EF ambil yang nggak seperti diketahui. Bapak tadi sampaikan. Segitiga Ya, makanya besar. pakai segitiga yang Ya. besar aja, Bu. Ya, boleh ya. Dari awal kan kita perbandingannya segitiga yang besar, Bu. Iya. Coba kita Yang besar, oh iya. Sorry, saya tidak menyimak. Ya, coba Bu. maaf. Ya, CD banding AC, lalu DE banding ED per AB. AB. Iya. Ya, sama. CD AC itu AC sama dengan 8. Nah, kalau dari perbandingan ini AC di sini sama dengan 8/5 AD. Ini juga sama-sama masih pecahan loh, karena masih perbandingan.
Dari sini? Ya kan? Jadi menurut saya, kalau mencari CD, kita bisa pakai Pitagoras. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Ya, kan ya. Jadi kita nggak usah membandingkan lagi, karena sudah ada dua sisi yang udah ketemu. Ya, sudah CD diketahui ya, Bu. Betul. CE udah ketemu. Lalu ini CE udah. Lalu DE juga udah. Kita pakai Pitagoras aja untuk mencari CD ya. CD sama dengan Akar. ya akar dari kuadrat berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 langsung ya, Bu. Ditambah 9 per 4 Kenapa kuadrat. tambah, Bu? Dikurang. Kenapa tambah? Kurang. Kurang Oh sih, ya, Bu. kurang ya. Ya. Itu di akar, Bu. Di akar. Sebentar, Pak. Saya ini simbol untuk rumus ini. Sebentar. Ya. Sembilan per 4 kuadrat. 9 kali 2. 3 akar 7 dia. Berarti kan 81 per 16. Ini nggak, Iya. Pak? Jadi sama dengan akarnya 144 per 16. Jadi ketemu akar berapa, Pak? 9 dikurangi 81 per 16. ya, makanya 9 itu kan bisa dirubah menjadi 144 per 16, Bu. Ya, betul. Oh Di iya, saat betul. Menyamakan 44 per 16 Iya. dikurangi 81 per 16. 16. Iya. Ya. 63 per 16. Maksudnya akarnya ini panjang, masih di dalam kurung itu. Ya, nggak apa-apa, Bu. (63) akar dari 63. 16. 63 per 16. 63 per 16. Kali 7 ya. Iya, 9 kali 7. 3 per 4 akar 7. Gimana, Bu? Tiga per 4 akar 7. 3 per 4 akar 7. Ya, per 4 akar 7 ya. Ini ya? Iya kayaknya, Bu. Iya. Karena 63-nya kan dia 9 kali 3, Bu. Iya. Terus 6-nya kan akar 4 nih. Iya. Di akar kan 4, 16-nya. Iya, Pak. Yang 9 kan kalau di akar kan 3. 3 per 4 akar 7. Ya betul, Bu. Iya, benar ya. Benar. Udah, berarti CD udah ketemu. Nah, itu soal yang waktu itu lupa itu dicari alas atau keliling. Dicari luas apa keliling gitu. Tapi kalau misalnya dicari Keliling luas,
Ya, Bu. Keliling. Keliling. Tidak, yang penting konsepnya paham, Pak. Jadi kalau sudah tahu semua unsur-unsurnya, apapun yang diminta, entahkah itu keliling, luas, yang penting konsepnya sudah ada, tinggal diganti substitusi saja. Ya, kan sudah Ya, ada. yang penting cara pengerjaannya. Ya, yang penting kan sudah ketemu ini ya Bu, caranya CD gimana, DE Ya. gimana, lalu CE. Pada tertuju. Kalau misalnya sudah dua sisi sudah diketahui, kita tidak perlu membandingkan lagi, jadi kita pakai Ya, tinggal Pitagoras. Ya. Pitagoras. Ya, betul. Gitu ya, Bapak Ibu ya caranya. Tapi nanti kan angkanya nggak serumit ini, kan lebih sederhana pastinya angkanya. Kalau bisa nggak ada sekalian Bu, soalnya di situ. Nggak ada ya, benar-benar nggak ada. Yang mudah-mudah aja. Kalau bisa tidak ada soalnya seperti ini. Ya, nggak ada, nggak usah, Pak. Setuju, tidak ada soal ini. Ya, Ya, setuju. kalau bisa di ini aja apa di mendengarkan. langsung di apa dilulusin aja gitu aja lah. Ya, kalau ya betul setuju Pak Wei. Semangat. Ayal. Nah, ini lagi. Mbak Dewi. Ya. Coba tadi aku ada kirim ke WA tuh buat yang apa sketsa yang di sungai tadi tuh. Coba dicek deh. Iya. 30 jawabannya, iya. Sudah dapat 30. Yang nomor berapa tadi Bu? Berapa tadi ya? Nomor 5 kah? Nomor 4. 8. Nomor 4, Bun. Nomor 4. 4. 8 kah? Oh gini. Oh gini. Coba. Udah kelihatan belum? Belum. Nomor 8 ya Bu? Nomor 4, Pak. Nomor 4, Bun. Slide 8. Mana kah? Yang Slide lebar 8. sungai tadi. Ya, di yang slide sungai. 8. Oh ya, bentar. Ini gimana? Ini saya harus keluar dulu apa gimana Bu Tiwi kalau untuk share gambar? Ambil gambar, copy ke PowerPoint-nya aja. Oh gitu ya. Di insert. Tes. Nah ini kelihatan nggak kalau sekarang? Ya, sudah ada. Ya, sudah ada ya. Ya. Yang sketsanya salah sepanjang berarti dia garis mendatar, Bu. Ya, ini ya. Cocok sudah 30. Nah, yuk kita hitung bersama. Nah, ini peneliti dia mengambil garis lurus AB, berarti benar AB itu di tepi. Lalu peneliti berdiri di titik C, dia di seberang berarti kan? Ya. Ya, ternyata C itu di seberang. Lalu ada D itu di tengah-tengah antara A dan C. Coba perhatikan. Kemudian meneliti berdiri tegak lurus dengan AB, berjarak 6 meter dari D. Dan DE ini 8 meter. Yang ditanya berarti A. AD Bu. Hitung Apa AD berarti ya Bu ya? Iya. Mencari AD. Mencari AD tadi. AD dong Bu. Ya, mencari AD. AD ya. Ya. Gede, Pak. Ya. X. Coba kita cari perbandingannya AD. Kita bandingkan. Nggak bisa C kalau dulu. AD itu bukan segitiga. Kita bandingkan dulu AC ya, AC. CD per CA. Ya, bentar, Langsung AC CD dulu. per CA. Bentar, AC dulu Bu, segitiganya. Nanti kan terus AC Ya. dikurangi CD. AC per CD ya. CD ya. Ya. Ya, bisa. Lalu AC per AD AB per AB CD. per ED. Ya. Ayo kita masukkan lagi AC-nya. AC itu adalah 6 tambah X. 6 tambah. 6 ditambah X. AC tambah 6. Banding CD-nya berapa? 6. Lalu AB-nya 48.
48, DE-nya 8. Udah bener ya? Ya. AD plus 6 per 6, 48 per 8. Ya, bener ya? Ya, 8 per 48, bukan? Iya, 48 per 8, ya cocok. Ya. Lalu AD per jadinya 8 dalam kurung kali AD ditambah 6 sama dengan 48 kali 48 kali 6 bagi 8. ya, benar nggak? Ya, 36, Bu. 8 AD Ya, 8 AD tambah 48 sama dengan 288. 288. AD sama dengan Dikurangi, Bu. 8 AD kalau udah menjalankan begini insya Allah, tapi lihat buat gambar pertama itu gimana. Lalu kita cari 8 AD sama dengan 240. Sama dengan 240. Ya, AD sama dengan 30, betul? Iya. Sukses. Jadi benar ya, kita tergantung pada sketsa ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini soal lagi. Ini kesebangunan juga, tapi ini disuruh meneliti. Itu benar-benar persegi panjang atau bukan. Kan ini megeli gitu ya. Kita udah ujian kok masih sempat-sempatnya benar-benar persegi panjang katanya gitu. Berdoa aja, Bu, biar seperti nggak ada dalam soal, Bu. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408, lalu panjangnya 306, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Nah ini, kok pertanyaannya masih kita suruh meneliti ya? Apa benar gitu? Kok lucu soalnya, ya ampun. Ini kan sudah jelas, kalau menurut saya kan ini sudah jelas. Jendela itu terlihat, jadi kuncinya kan terlihat berbentuk persegi panjang. Berarti dia benar-benar persegi panjang apa bukan? Terlihat, berarti belum tentu. Kan baru sepanjang. Ya. Kan banyak panjang. faktor terlihat ya, Bu. Ya, terlihat belum tentu, ya. Kan saya mikirnya kok pembuat soal membuat kita pusing gitu gimana gitu. Ini mungkin Bu, apa pedagogik matematikanya? Iya, benar, Bu. Jadi kita dibuat bukan pusing. Murni. Gitu kita. Bukan murni matematika. Iya, tapi kan kita harus membuktikan gitu ya. Itu ya, memang pembuktiannya ada. Terlihat memang benar-benar persegi panjang atau bukan. Nah, kita memang kuncinya terlihat, kita akan pasti memilih bukan gitu kan ya. Tapi bukan itu karena alasan apa? Nah, itu kan kita yang harus cari kan alasannya. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Jika jendela saya seperti ini, nah ini ada persegi panjang ABCD, tingginya ini anggap jendela. Jendela ini persegi panjang, terlihat persegi panjang. Tingginya itu 408. Jadi saya sketsakan garis tingginya AC 408. Lalu panjangnya, ini kan kalau jendela pasti yang mendatar kan ya, Bu? Panjang jendela pasti yang mendatar, jadi 306. 306, kemudian diagonalnya 525.
AB sama dengan CD. Panjang AB sama dengan CD, panjang AC sama dengan BD. Benar nggak ini kesebangunannya? Dicari Pitagorasnya, Bu. Nah ya, jadi Pitagorasnya kalau udah ini ada apa namanya? Dia udah ada segitiga siku-siku, pastinya rumus Pitagoras berlaku di situ. AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Diagonalnya kan? Ya, diagonalnya. Lalu kita buktikan apa benar AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, kita masukkan AB-nya 306 kuadrat ditambah 408 kuadrat sama dengan 525 kuadrat. Salah Jadi itu. hasilnya ini ternyata dia tidak sama. Enggak sebang. Berarti memang benar dia bukan persegi panjang. Karena kalau dia persegi panjang itu Berbeda. Sama. Diagonalnya tidak sama, Bu. Hasilnya tidak Maksudnya sama. ya harus sama yang sisi yang berhadapan. Iya, harus sama, Bu. Jadi jawabannya bukan. Alasannya? Alasannya karena panjang diagonalnya tidak sisi yang berhadapan ya, tidak sama panjang. Karena panjang diagonalnya sama, bukan sesuai. tidak sesuai yang C ya. Tidak sesuai. Iya, iya. Tidak termasuk. Kalau yang A bukan persegi panjang karena kedua sisinya tidak sama panjang. Benar kan ini? Ada Iya, panjang. ini juga benar. Makanya saya bilang yang berhadapan beda kan? Memang beda ini kan. Tapi gini, Bu. Pembuktiannya ketika kita jumlahkan dengan Pitagoras, kan diagonalnya tidak sama, Bu, panjangnya. Tidak sesuai. Iya, benar. Berarti karena alasannya itu karena panjang diagonalnya kan gitu, Pak. Iya, betul. Tidak sesuai, kan gitu. Tidak sesuai ya. Iya. Jadi ini soal ya kan kadang kita ngapain kita masih disuruh membuktikan, udah jelas terlihat, memang terlihat itu kan memang bukan segi panjang, namanya kuncinya udah terlihat berbentuk persegi panjang. Tapi di sini ada tiga opsi yang menyatakan dia bukan persegi panjang, tapi alasannya berbeda. Nah, alasan itu yang harus kita cari, kita buktikan gitu. Jadi pembuktiannya pakai Pitagoras. Iya, betul, Bu. Berarti yang C. Iya, yang C. Ini pembuat soal kok ada-ada aja ya soalnya kayak gini. Iya. Biasanya jendela itu Tunggu dulu, Pak. Itu yang halo. Iya. Yang 260.100 itu diagonal yang mana? Bukan Nilai apa itu? diagonal, Bu. Bukan diagonal. Mana? Ini kan Apanya itu? ditambah, Bu. 93 ditambah 166 kan 260 100. Paham, Bu? Sampai sini. Panjang sama lebar, Dari Bu. pernyataan Ini kan dari pernyataan apanya itu? Lah, ini loh, Bu. AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Ini kan Ya, rumus iya. Pitagoras. Ya, ya. Nah, lalu saya masukkan AB-nya 306, lalu AC-nya 408. Panjangnya. Ya. Ya, 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 udah. ya. Sudah, sudah. 306 kuadrat itu hasilnya 93.636. Ya, Bu? Sampai sini masih bingung? Iya. Bu? Iya, iya, hasilnya situ ya, ya, cocok hasilnya. Nah, gitu. 408 hasilnya 166.464. Nah, setelah ditambah 93 ini ditambah 166, hasilnya 260. Nah, kok beda? Nah, sementara maksudnya hasil penjumlahan ya tidak ya. Ya. Makanya saya ini nilai dari mana? Ya. Jadi ternyata dia Oke. benar-benar bukan Tidak sama panjang. Iya, bukan persegi Ya, berarti dia membandingkan hanya dari sisi diagonalnya saja. Terus Ibu mau membandingkan dari apanya lagi, Bu? Tidak, maksudnya pandangan Ibu dari segi diagonalnya saja, bukan dari sisi yang berhadapan. Iya. Lebar, lalu ada diagonal. Kok kebetulan saya mau ngitung Pitagorasnya aja. Iya. Ya, jadi ini yang jadi segitiga
siku-siku yang BDC itu diabaikan. Ini Bu, batu japu ya. Ya. Jadi kalau persegi panjang itu kalau kita garis tarik C dan D itu Bu, itu kan membentuk diagonal. Artinya kalau yang AC sama DC itu kan sama tuh Bu. AC sama CD? Sama. CA sama DC kan sama panjangnya. Iya sama. CD dengan AC itu AB itu sama. Ya. Ketika kita pembuktiannya secara empiris secara ini ya, pembuktian bahwa itu sebangun apa enggak, apakah itu untuk persegi panjang apa dengan cara itu Bu, dengan cara menggunakan rumus Pitagoras itu. Ya. Kalau dia sebangun, kalau dia sudut kan kalau sebangun itu bisa sebangun itu bisa dilihat dari siku-sikunya. Ya. Kalau dikembangkan kan kalau dia sebangun sesama Bu Mas Iya kalau sama dia itu ya, antara penjumlahan AC salah satu dengan faktor siku-sikunya. Ya akan sama dengan yang rumus itu diagonal Bu, itu akan sama. Kalau dia untuk persegi panjang loh Bu. Saya masih. Iya. Ini Bu kan. Masuk di sifat-sifat dulu. Persegi panjang. Ya. Ini diketahui persegi panjang ya awalnya ya. A, B, C, D itu terlihat berbentuk persegi panjang katanya. Karena terlihat. Jadi saya tarik kesimpulan terlihat ini udah pasti bukan persegi panjang, tapi kita kan mencari alasan. Di sini ada 3 opsi, alasannya bukan persegi panjang karena apa gitu. Nah, ini kan diketahui di sini panjang salah satu diagonalnya. Memang di sini diagonal persegi panjang ada 1 CB, kemudian ada 2 AD, kemudian ada beberapa lagi diagonal, ya kan? Tapi hanya kan 2 Bu. Ya, tapi saya tidak perlu menghitung semuanya, ya kan? Cukup. Artinya 1 mewakili, yang namanya kan sebangun, 1 dicari mewakili keduanya. Nah, saya tarik garis ini. Jawabannya kan itu Bu, yang yang kan lebih ke diagonal Bu. Lalu saya tarik CB itu adalah diagonal sepanjang 525, kata soal gitu. Panjangnya 525 katanya. Lalu jika saya tarik diagonal CB, BC, ternyata A ini kan, jika A ini siku-siku, berarti berlaku di situ Pitagoras. Ya. Lalu saya buktikan apa benar Pitagoras ini berlaku di situ. Jadi saya masukkan AB ditambah AC sama dengan BC kuadrat. Kan sama dengan, namanya sama dengan, hasilnya kan pasti sama kiri dan kanan. Setelah saya masukkan semuanya, ternyata kiri dan kanan itu tidak sama. Ini kan Berarti cukup sama. Bukan persegi panjang karena panjang kilo tidak bukan sesuai. persegi panjang. Iya. Cocok. Sampai di sini. Sampai nomor yang mana Bu? Sampai angka yang mana Bu? Ya sudah. Jadi dia mengacu ke diagonalnya ya sudah. Betul. Iya. Jadi pembuktian itu pakai Pembuktiannya Pitagoras. di diagonal. Iya. Iya, kata kuncinya di diagonalnya. Iya, sebenarnya memang kata kuncinya udah ada kalimat terlihat, tapi kan kita perlu pembuktian. Itu ya. Bu. Silakan Ibu Dewi, lanjut. Ya. Sudah, Bu? Iya. Ya. Nah, ini trapesium. Kesebangunan pada trapesium ada 2 rumusnya. Nah, ini seperti lapangan apa ya? Lapangan yang satu ini. Bulu tangkis. Ya, yang ini kemarin kesebangunan trapesium pada soal yang kemarin 2 minggu lalu ditanyakan EF. EF memang itu ternyata rumusnya memang Pak, setengah kali AB dikurangi CD. Memang rumus kesebangunan trapesium ternyata itu ya. Waktu itu kan kita bingung. Sudah ketentuan. Ya, ketentuan.
Ini kemarin soal ini, hitunglah panjang EF jika diketahui CD 12, kemudian AB 20. Nah, ini sederhana, ya kita tinggal masukkan aja setengah kali AB kali CD. AB-nya 20, CD-nya 12, lalu hasilnya 4. Kata Pak Wayan kemarin, ya udah pokoknya rumus itu sudah Bu dipakai, tapi asalnya dari mana? Ternyata itu udah ketentuan gitu kan. Ya, nanti kalau ketemu rumus trapesium seperti ini lagi, mencari Sebenarnya ini ada perpanjangan garis EF. Iya, Bu. Iya, ada. Lama. Rumit Bu. ya. Ya, kalau mau secara boleh, tapi kalau dalam hal pengerjaan tuh soal, marilah kita cari cara-cara singkat. Yang penting paham. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Benar. Nah, di kelas ini di SMA kelas 9 kayaknya. Itu ada memang Bu pembuktian gimana caranya memperoleh EF, itu panjang, rumit, dan hasil akhirnya seperti ini, EF sama dengan setengah kali AB dikurangi CD gitu Bu. Yang pendek aja lah Bu. Iya, saya juga bingung Bu, penurunan rumusnya itu. Itu kenapa setengah ya Bu? Ada Bu turunannya. Ada, iya. Rumus itu kan diperoleh awalnya memang dari kesebangunan. Kalau kita pembuktian dari awal, kita harus menghitung segitiga dulu. ACD kita bandingkan dengan ABC gitu awalnya. Lalu ada segitiga lagi. Itu. Pokok kita harus membandingkan kesebangunan dari awal. Yang akhirnya akan tercipta setengah ini, setengah AB dikurangi CD gitu, Bu. Kalau mau dari awal panjang banget itu Bu. Iya, seperti yang kita hitung di awal 2 minggu lalu, Bapak Ibu juga bingung. AB masih ngitung CD, masih ngitung ini prosesnya lama gitu kan. Lama Bu. Nanti kita kalau mau pelajari sendiri, silakan. Iya, yang penting kita cari triknya dulu. Iya, benar. Nah, ini contoh yang kedua pada trapesium. Seperti ini. Sama, pakai rumus yang tadi, rumus yang sama sudah yang tadi ini ya. Iya, yang sudah jadi ketentuan. Ya, sungai. Tinggal memasukkan rumus di situ, tinggal mencari rumusnya. Pokok kalau trapesium hanya ada dua ketentuan ini. Jika Ibu suruh sketsanya seperti nomor 1, maka berlaku rumus ini. Jika Ibu setelah mensketsa, maka gambar yang diperoleh seperti ini, berlaku rumus EF yang setengah kali AB dikurangi AC. Itu aja yang perlu dipahami. Yang penting Bapak Ibu tahu proses, cara mencari prosesnya gimana. Nanti kan angkanya akan diganti yang lebih sederhana gitu kan ya. Kalau retaker kan lebih mudah gitu soalnya. Bagaimana? Lebih susah buka retaker dibanding UP. Pengembangan soalnya. Kalau yang berpengalaman. Soal seperti itu loh. Gitu Bu, katanya kakak kelas lebih mudah gitu katanya soalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan 50% yang naik dari UP. Atau minimal sama dengan yang UP angkatan 4 katanya gitu. Itu juga susah kok. Yang soal yang susah-susah di-delete Bu nanti. Kapan ya Bu ujiannya? Nggak tahu saya Bu kalau info ujiannya. Yang penting passing grade-nya turun aja itu Bu. Iya benar-benar. Sudah saya simpan ini perubahan soal dan jawabannya, nanti saya share di grup Telegram dan grup WA. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Ya sudah, sampai ini dulu ya Bu belajarnya hari ini. Menguras waktu dan tenaga. Iya, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu.